Kembali lagi bersama saya, Rebecca Christy, di acara New Talk Show Get Ready Be Updated. Hari ini tentunya kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu mengenai pengaruh iptek pada persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya aku hari ini juga nggak sendirian dong. Pastinya kita akan ditemani oleh 3 bintang tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut mereka semua. Nah, para bintang tamu dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Hai viewers, saya Agnes Kusilia. Saya adalah wali kota dari kota X. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit informasi kepada kalian mengenai pemerintahan dan politika. Wah, keren. Selanjutnya, Hai viewers, perkenalkan nama saya Joyvana Amanda. Saya biasa dipanggil dengan Miss Joy. Saya di sini sebagai guru sejarah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Ferisha Kalula dari Universitas Unesa Surabaya. Biasanya aku dipanggil sama Felis. Aku sebagai mahasiswa di jurusan akuntansi. oke, sekarang kan kita udah pada kenal nih ke bintang tamu kita. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya. Sekarang bagaimana kabar kalian semua itu? Sehat. Ini kan sehat semua. Bagus kalau gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, karena tema kita hari ini tuh mengenai persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita tahu, maknanya itu pastinya mengenai perbedaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti agama, suku, ras, dan lain-lain yang tercampur di Indonesia. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kalian bertiga. Kira-kira apa sih yang membuat persatuan dan kesatuan dari Indonesia itu hancur? Mungkin bisa yang pertama itu dijelaskan oleh Miss Joy. Saya selaku guru sejarah di sini, saya akan membahas pertanyaan dari MC. Itu merupakan nama lain dari disintegrasi bangsa. Itu merupakan suatu hal yang dapat terjadi di masyarakat. Apalagi kita tahu tuh Indonesia itu kayak banyak banget dampak ini. Jadi menurut saya yang bisa membuat integrasi bangsa adalah menurunnya tingkat toleransi di tengah-tengah masyarakat. Banyak banget ya kejadian yang membuat perpecahan bangsa itu dimulai karena menurunnya toleransi. Saya Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Miss Joy. Sekarang kita lanjut ke Agnes. Bu Agnes mungkin bisa menyampaikan pendapatnya selaku wali kota dari kota X. Ya, saya sebagai wali kota, berarti saya akan mencoba melihat dari segi politiknya ya. Jadi menurut saya ada dua hal nih. Dari segi politik yang dapat menyebabkan pudarnya integrasi bangsa. Yang pertama, karena iklim politik yang tidak sehat, yang kurang sehat. Ya seperti kita tahu bahwa set yang berada di masyarakat, statement masyarakat kepada politik itu cukup buruk ya. Jadi saat masyarakat mendengar kata politik, mereka akan berpikir kalau politik itu kejam, politik itu kotor dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kan pemerintah itu juga sudah bekerja cukup keras untuk memajukan negara Indonesia. Jadi kenapa demikian? Kenapa bisa sampai jelek seperti itu statementnya ya? Karena ya bukan rahasia umum lagi ya, karena ada oknum-oknum dalam pemerintahan itu yang kurang bertanggung jawab, yang mempermainkan politik itu untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya ya seperti yang dapat kita lihat, terjadi banyak demonstrasi, kemudian perpecahan masyarakat terbagi menjadi beberapa kubu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi di masyarakat. Jadi di mana terjadinya perbedaan yang sangat kontras antara masyarakat dengan yang berkecukupan dengan yang maaf yang mungkin kurang di bidang finansialnya ya. Kontrasnya ini tuh dapat menyebabkan pengangguran, kemudian meningkatnya tingkat kriminalitas juga di masyarakat. Ya, itulah menurut saya yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Terima kasih atas pendapatnya yang sangat lengkap, Bu Agnes. Nah, sekarang kita menuju ke Kak Felis yang merupakan mahasiswa dari UNESA. Di zaman globalisasi ini, di mana semakin cepat dalam 2 dekade terakhir, karena kemajuan teknologi di bidang iptek, kira-kira apa sih yang bisa bikin disintegrasi negara ini? Oke, kalau menurut saya ya, sebenarnya tadi sudah MC-nya katakan, kalau saya di zaman globalisasi kan perkembangan impact itu sudah semakin pesat. Kita tahu sekarang teknologi udah sangat menguasai dunia, bahkan Indonesia juga. Kan harusnya yang Indonesia menguasai teknologi. Kalau saya lihat malah teknologi yang menguasai Indonesia, itu bisa berdampak buruk kayak gitu. Karena kenapa? Teknologi ini kan adalah sebuah
sumber yang bisa menyambungkan ke semua dunia. Otomatis budaya-budaya dari lain itu juga bisa masuk ke Indonesia dengan adanya teknologi. Kalau misalnya kita menggunakan itu dengan salah gitu ya, itu bisa sangat berdampak bagi Indonesia terutama. Apalagi kita bisa lihat ya, Indonesia di masa depan, di masa sekarang deh, kita lihat pengguna smartphone ya, anak-anak muda khususnya, banyak orang yang menggunakan smartphone itu mereka menggunakan hal-hal yang mungkin kurang berguna dan juga gaya budaya gitu ya, nggak ke filter gitu ya, akan masuk ke budaya Indonesia yang mungkin kurang pas dengan budaya Barat. Menurut saya hal ini bisa jadi disintegrasi bangsa dan juga dengan adanya teknologi semakin banyak orang tuh juga memunculkan sifat-sifat individualisme. Orang tuh jadi sulit untuk bersosialisasi karena mereka terlalu kecenderungan dan terlalu ketergantungan dengan teknologi tersebut. Oh begitu. Oke. Selanjutnya, benarkah Kak Joy seperti begitu sebagai guru sejarah? Saya setuju dengan pendapat kami. Perkembangan iptek saat ini memang sangat besar, terutama maraknya digitalisasi terhadap industri-industri dalam suatu negara yang semakin mendorong kemajuan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan iptek sendiri didorong dengan adanya globalisasi yang memudahkan Indonesia untuk berinteraksi satu sama lain. Contohnya sekarang udah ada telepon seluler, satelit, komputer dan internet, televisi dan transportasi. Nah, contoh dari transportasi yang udah berkembang ini kayak misal mobil listrik yang sekarang udah ada di Indonesia, kemudian ada motor listrik, sepeda listrik dan juga kayak mainan skuter listrik gitu lah. Itu kayak banyak sudah yang berkembang di iptek gitu. Kak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Agnes. Iya benar banget kata Miss Joy. Jadi berdasarkan dari yang dikatakan MC dan Felicia tadi, ya kita semua tahu bahwa zaman sekarang ini adalah zaman globalisasi di mana perkembangan iptek itu dapat maju dengan sangat pesat. Bahkan terbukti dari hasil data survei pada tahun 2017, total pengguna internet di Indonesia itu mencapai angka 143,26 juta penduduk dan para pengguna internet ini banyak menggunakan berbagai platform digital seperti sosial media mencapai puncak tertinggi dengan 71%, aplikasi chatting sebanyak 19%, game online sebanyak 5%, YouTube sebanyak 1%, dan platform lainnya sebanyak 4%. Sosial media yang menduduki peringkat pertama ini ternyata juga merupakan platform digital yang paling banyak terjadi cyberbullying. Bahkan menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Hal ini terbukti dari hasil survei dari total responden 503 pengguna internet. Hasilnya adalah 27% dari mereka pernah mengalami hate speech, 43%-nya pernah mengaku mendapatkan hoax dan penipuan, serta 13%-nya merasakan tindakan diskriminasi. Hal-hal negatif ini 48%-nya merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang asing atau stranger. Benar banget. Sebenarnya kalau saya sebagai generasi muda, kok dengan adanya teknologi sangat membantu kita semua ya kan, dalam mengerjakan tugas atau dalam mengakses apapun itu. Tapi ya gitu, teknologi itu juga ada dampak buruknya. Kalau misalnya kita sampai menyalahgunakan gitu ya, menyalahgunakan teknologi itu juga sangat berdampak banget di Indonesia. Oke, ternyata tema teknologi ini cukup seru ya dibahas ya. Nah, aku sekarang ingin tahu nih, kalian ini kan bintang tamu yang berasal dari bidang profesi yang beda-beda ya. Nah, mungkin kalian bisa ngejelasin mengenai dampak positif dan negatif dari bidang pemerintahan, pendidikan, dan juga ekonomi. Mungkin bisa dimulai dari bidang ekonomi dulu. Mungkin Kak Felis bisa menjelaskan sebagai mahasiswa UNESA di jurusan akuntansi. Oke, terima kasih. Ya, karena saya mahasiswi di UNESA jurusan akuntansi, jadi saya coba untuk menjelaskan di bidang ekonomi ya. Jadi iptek ini ada dampak positif dan negatifnya, seperti yang sudah saya katakan. Tapi perlu kalian tahu di bidang ekonomi, dampak positif iptek itu yang pertama adalah mempermudah distribusi barang.
Yang kedua, bisa mempermudah konsumen juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, itu bisa meningkatkan investasi asing, alias setiap penanaman modal orang asing itu bisa ada di negara sendiri. Tapi nggak hanya itu, di bidang ekonomi juga ada dampak negatifnya kalau misalnya kita menyalahgunakan iptek. Yang pertama, dengan adanya iptek pasti adanya sifat konsumtif. Nah, sifat konsumtif ini yang akan berakibat persaingan dan kompetisi yang ketat di era globalisasi. Dan gak hanya itu juga, produk lokal ini juga akan semakin sulit untuk bersaing. Cepat atau lambat juga perekonomian kita akan dikuasai sama orang asing kalau misalnya kita nggak menggunakannya itu dengan baik. Jadi cukup berpengaruh ya dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya saya ingin tahu dari bidang pemerintahan. Mungkin Bu Agnes bisa menjelaskan? Jadi untuk di bidang pemerintahan sendiri, untuk dampak positif dan negatif dari iptek pasti ada. Mungkin salah satunya untuk e-government. Jadi e-government itu apa? E-government itu adalah sebuah platform di mana dimanfaatkan untuk meningkatkan seperti transparansi, efektivitas dari suatu kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat pelayanan publik. Jadi dengan adanya e-government ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirancang oleh pemerintah ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kemudian untuk masyarakatnya juga dapat memberikan seperti komentar-komentar, saran-saran kepada kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung. Jadi, e-government ini dapat membuat kebijakan pemerintah itu dapat terrealisasikan dengan lebih maksimal. Nah, tapi untuk Negatifnya? jadi untuk negatifnya, e-government ini dapat membuat statement di mana negara ini bukanlah kunci untuk pembangunan. Jadi kemudian dapat memicu kerusuhan, kemudian menimbulkan seperti Kerusuhan seperti itu. seperti ada rasisme, kemudian dari etnis segala macam dari suatu forum organisasi tersebut, dan tentunya kembali lagi hal ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Oh, baiklah. Untuk yang terakhir di bidang pendidikan, mungkin Miss Joy bisa menjelaskan. Dampak positif munculnya metode-metode pembelajaran yang baru itu kayak bagus, sehingga memudahkan siswa itu lebih cepat memahami materi. Terus mengurangi ketertinggalan teknologi dari negara berkembang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan dampak negatifnya, kesalahan penggunaan teknologi gitu. Terus dapat menimbulkan tindak kriminal, membuat siswa bahkan guru tuh kecanduan dengan menggunakan teknologi gitu, menggunakan teknologi untuk mencari sesuatu yang tidak jelas itu. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dari 3 bintang tamu kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Selanjutnya kita kembali ke topik awal, yaitu mengenai disintegrasi bangsa. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai disintegrasi bangsa di era globalisasi, sekarang kita mau bahas disintegrasi bangsa di era zaman dulu, tepatnya pasca kemerdekaan. Di sini udah ada guru sejarah kita yaitu Miss Joy yang siap untuk membagikan sedikit cerita tentang disintegrasi bangsa pada tahun 90-an. Waktu dan tempat dipersilakan Miss Joy. Baik, terima kasih. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia harus menghadapi serangkaian ancaman diintegrasi bangsa. Salah satu ancaman diintegrasi tersebut adalah pemberontakan di ITI. Pemberontakan Darul Islam dengan tentaranya yang bernama Tentara Islam Indonesia atau dikenal sebagai DITII ialah pemberontakan yang berusaha untuk mewujudkan tata negara yang berlandaskan hukum lisan. Pemberontakan ini pertama kali meletus di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 di bawah kepemimpinan Sekar Maji Marijan Kertosoewiryo. Pemberontakan di ITI selanjutnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, kalau di zaman itu bagaimana ya caranya kira-kira untuk mengakhirinya? Kan nggak mungkin mereka terus-terusan seperti itu. Oke, untuk cara penyelesaiannya, karena dulu saya juga sempat menyukai pelajaran sejarah ya. Jadi yang saya ingat dari yang saya belajar waktu saya masih sekolah, itu cara menyelesaikannya itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah kesepakatan damai. Jadi kesepakatan damai ini dilakukan untuk menumpas DITI di Aceh, DITI di Kalimantan Selatan, dan juga DITI di Jawa Barat. Walaupun akhirnya kesepakatan damai itu gagal, akhirnya dilakukan cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah operasi militer. Operasi militer dilakukan
Nah, yang pertama dilakukan itu gagak. Jadi ada beberapa operasi militer yang sudah dilakukan. Yang pertama, Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang kedua ada Operasi Gerakan Benteng Negara di bawah pimpinan Letkol Sarbini untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Terus juga ada pengiriman divisi Siliwangi untuk pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada gerakan operasi militer atau yang disebut dengan GOM yang dikirim untuk menumpas pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Oh, jadi ada dua cara ya. Kalau saya sih lebih itu tertarik pada cara yang pertama. Oh, yang kesepakatan damai ya? Iya, benar banget. Kenapa? Ya, karena ya seperti yang kita tahu Indonesia ini kan adalah negara yang sangat majemuk. Seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Joy, di mana Indonesia itu sangat beragam mulai dari ras, budaya, agama, dan suku bangsa, ada istiadat dan lain sebagainya. Nah, bahkan dari ITI itu kan juga terjadi karena adanya oknum-oknum yang mau mengubah ideologi bangsa menjadi negara Islam. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya hal ini tidak ditindaklanjuti, misalnya seperti adanya toleransi, kemudian dan segala macamnya, maka bisa-bisa ya seperti tadi disintegrasi bangsa dapat terjadi. Karena itu penting untuk kita dapat saling toleransi kepada sesama, kemudian bersikap adil, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, seperti yang harus kita ingat bahwa ideologi negara kita itu satu, hanya satu dan nggak boleh ganti, yaitu Pancasila. Di mana dalam Pancasila itu membuat kita semua itu harus saling toleransi, kemudian saling menghargai perbedaan, kemudian juga memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, kalau untuk kepercayaan saya sih, karena saya Katolik, jadi kalau keagamaan saya itu bahkan Yesus sendiri itu adalah seorang tokoh yang memperjuangkan mengenai kebenaran, keadilan, perdamaian, dan lain sebagainya. Wah, sepertinya talkshow kali ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan ya, tapi juga memberikan kita berkat atau ajaran buat kita semua. Nah, pada intinya kita itu hidup di Indonesia yang tentunya berbagai ragam jenis ras, suku, agama, dan lain-lain itu tercampur di negara kita. Nah, pasti akan ada challenge untuk kita mempertahankan integrasi sosial ini. Apalagi di zaman globalisasi dengan adanya iptek juga bisa berpengaruh pada integrasi negara kan. Tugas kita itu tentunya cuma satu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang ada dan jangan hanya fokus pada ancaman di luar saja. Karena ingat, CST Kansir dan Julianto berkata, musuh terbesar bangsa kita bukan datang dari luar, tetapi ancaman dari integrasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Baik, saya rasa cukup untuk acara talkshow hari ini. Para 3 bintang tamu yang spesial ini mungkin bisa memberikan saya bantuan dalam membaca tagline. Jadi ntar kalau misal saya berkata new talk show, kalian bilang get ready, be updated. Oke. Saya ucapkan terima kasih juga untuk pada bintang tamu yang telah hadir di tempat ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan talk show kita pada hari ini. Salam persatuan dan semangat dari kami untuk kalian semua. Saya Rebecca Kristi pamit undur diri dari acara New Talk Show. Get ready, be updated.